Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 1.6.2 tentang konfigurasi basic router settings. Langsung saja kita masuk pada labnya. Bisa kita lihat di sini terdapat kabel dan juga perangkat-perangkat seperti switch, router, PC, dan juga server. Lalu di sebelah kiri itu terdapat topologi. Nanti kita akan buat topologi seperti ini namun pada mode simulasi. Bisa dilihat di sini terdapat objektif atau tujuannya. Pada bagian pertama, kita itu akan menyiapkan topologi dan menginisialisasi perangkat. Lalu pada bagian 2, kita akan konfigurasikan perangkat dan verifikasi konektivitas. Lalu yang ketiga, kita akan menampilkan informasi router. Di sini juga terdapat background atau skenario. Kita bisa baca dulu. Jadi, pada bagian 1 dan 2, kita akan menghubungkan kabel, peralatan, dan menyelesaikan konfigurasi dasar serta pengaturan interface pada router. Lalu, setelahnya pada bagian 3, kita akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh, dan juga menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat pengguna, dari perangkat guna menjawab pertanyaan tentang router. Lalu, kita langsung masuk pada instruksi yang pertama, yaitu menyiapkan topologi dan menginisialisasi perangkat. Langkah pertama, kita akan hubungkan kabel jaringan seperti ditunjukkan di topologi. Di sini sudah ada perintahnya, kita diperintahkan untuk klik dan juga seret ini router, switch, dan juga server dari rak yang sebelah kanan sini ke rak yang sebelah kiri. Langsung saja kita pindahkan ke perangkatnya satu persatu. PC, lalu server. Berikutnya, hubungkan perangkat sesuai dengan diagram yang ada di topologi ini. Kita bisa menggunakan kabel ini, Cooper Strip. Jadi kita akan menyambungkan perangkat yang ada di sebelah kanan ini seperti topologi yang ada pada lab kali ini. Kita bisa menggunakan kabel ini, cross strip, lalu bisa dilihat dari PCA ke switch 1, interface-nya fast Ethernet 0/6. Langsung saja kita cari di sini seperti ini. Lalu kita klik ke PC, fast Ethernet 0. Kayak sebelumnya, bisa dilihat di sini, kita bisa lihat skornya di sini, ini nambah 5%. Seperti ini. Lalu berikutnya, dari switch ke router. Switch-nya fast Ethernet 0/5, lalu routernya Gigabit Ethernet 0/0/1. Seperti ini. Lalu dari router ke server Gigabit Ethernet 0/0/0 yang ini.
kita hubungkan ke server. Ke bagian ini, fast Ethernet 0. Bisa dilihat di sini bertambah. Lalu jangan lupa kita hidupkan servernya, PC-nya, lalu routernya. Bisa kita lihat di check result, di assessment items. Lalu berikutnya, di sini kita baca bagian yang D. Dari PC, sambungkan kabel konsol ke router. Langsung saja kita klik ini kabel konsol dari router ke PC. Ke RS232. Lalu berikutnya kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu konfigurasikan perangkat atau device dan verifikasi konektivitas. Langsung saja kita akan konfigurasi interface dari PC terlebih dahulu. Konfigurasi alamat IP, subnet mask, dan juga default gateway pada PCA. Langsung saja kita buka PCA. Lalu kita buka desktop, IP configuration. Kita bisa lihat IP-nya dari addressing table. Ya tinggal masukin aja untuk PCA itu ini. Satu 192.168.1.10. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1. PCA juga punya IP address versi 6, jadi kita masukin juga 20.001.2 DB8. Jangan lupa /64. Lalu default gateway-nya VE80. Bisa kita lihat skornya bertambah. Lalu berikutnya, konfigurasikan alamat IP, subnet mask, dan pengaturan default gateway pada server. Kita bisa lihat IP-nya dari addressing table. Langsung saja. Kita masukkan 192.168.0.10. 192.168.0.1. Lalu kita masukkan juga IP address versi 6 dari server, yaitu 2001 DB8. /64. Lalu default gateway-nya VE80.
Kita lihat di sini sudah bertambah. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasi router. Yang pertama, buat konsol ke router dan aktifkan mode akses istimewa. Kita bisa buka routernya lewat PC. Kita coba kalau langsung dari router bisa atau tidak. Kalau kita dari router itu nggak bisa, kita langsung konfigurasi, jadi kita harus remote lewat PCA, lewat terminal. Kita masuk ke mode istimewa menggunakan perintah enable, lalu masuk ke konfigurasi mode. Kita bisa masukkan perintah configure terminal. Lalu tetapkan nama perangkat ke router sesuai dengan topologi, yaitu namanya adalah R1. Kita bisa masukkan perintah hostname R1 untuk merubah nama device-nya. Lalu berikutnya, tetapkan nama domain router sebagai ccna minlab.com. Langsung saja kita masukkan perintah IP domain name ccna minlab.com. Lalu yang enkripsikan kata sandi teks biasa. Untuk mengenkripsi sebuah kata sandi, kita bisa menggunakan perintah service password min encryption. Dengan perintah ini, kata sandi yang telah kita masukkan itu dia sudah berupa enkripsi, tidak teks biasa lagi. Lalu kita ke yang F, konfigurasikan sistem untuk memerlukan kata sandi minimal 12 karakter. Kita bisa masukkan perintah security password min blank 12. Lalu kita akan buat username ini dengan username SSH admin dengan enkripsi password 55 admin 2000 ini, seperti yang ada di contoh. Langsung saja kita bisa memasukkan perintah username dan masukkan username yang kita inginkan. Lalu passwordnya kita bisa lihat di check result.
Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Kita akan generate yang ini, yang H, generate a set of crypto key. Kita bisa masukkan perintah crypto key generate RSA general main keys modules lalu berikutnya untuk yang yang ini kita akan berikan kata sandi ini untuk privilege access mode, access password, maaf. Kita bisa gunakan perintah enable secret untuk memberikan passwordnya. Lalu kita tulis password yang diperintahkan. Cisco lalu berikutnya ya kita lanjut ke bagian J. Kita akan tambahkan password untuk line console password. Kita bisa gunakan password yang ada di perintah sini. Langsung saja kita masuk ke line console. Line console 0, kita masukkan passwordnya yaitu Cisco jangan lupa kita masukkan perintah login. Berikutnya kita ke yang K. Kita akan memberikan password untuk VTY, line VTY ini dengan passwordnya ini. Untuk memberikan password pada VTY itu kita bisa menggunakan perintah line VTY 0 sampai 4. Kita masuk dulu, lalu kita baru kasih passwordnya. Cisco lalu berikutnya
kita baca yang L, kita diperintahkan untuk membuat banner. Kita bisa menggunakan perintah banner motd untuk membuat banner di tampilan awal. Berikutnya, enable IP versi 6 routing. Kita masukkan perintah IP versi 6 unicast min routing. Lalu berikutnya, kita akan konfigurasi 3 interface di router dengan IP versi 4 dan juga versi 6 address. Dan IP-nya itu bisa kita lihat di addressing table yang ada di sini. Lalu configure all 3 interface with this description. Lalu tidak lupa di sini kita akan active all 3 interface. Jadi kita akan mengaktifkan 3 interface itu juga. Kita berikan IP, kita deskripsikan, lalu kita aktifkan. Langsung saja kita buka lagi. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/0 untuk perintahnya seperti ini. Bisa disingkat dari interface jadi INT. Lalu kita masukkan IP address 192. Kita bisa lihat di sini untuk router 1 IP address 192.168.0.1 subnet masknya jangan lupa 255.255.0. Lalu IP address versi 6 ya, jangan lupa kita masukin. Untuk perintahnya itu kita bisa masukkan perintah seperti ini. IP address versi 6, lalu kita masukkan saja IP address-nya. Jangan lupa subnet masknya. Lalu berikutnya kita masukkan default gateway-nya. Lalu kita deskripsikan sesuai dengan perintah tadi. Jangan lupa kita masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Coba kita lihat untuk router. IP-nya salah sepertinya. Untuk port yang udah kita konfigurasi IP address versi 6-nya ternyata salah. Lalu link lokalnya juga masih salah. Kita akan coba untuk perbaiki.
IP address-nya 2001. Oh, kurang angka 8 di sini. Maaf, ada kesalahan. Lalu link lokalnya juga kita masukin. Tadi juga saya salah masukin. Harusnya FE80.2.21. Nah, kita coba cek result. Bisa dilihat sudah benar IP address-nya untuk gigabit Ethernet 0/0/0. Kita lanjut ke interface berikutnya. Kita exit dulu untuk keluar. Interface gigabit Ethernet 0/0/1. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.1.1. Lalu kita masukkan IP address versi 6-nya, jangan lupa. Kita lihat di tabelnya. DP8 acat 1/64. Lalu kita masukkan untuk link lokalnya. Lalu jangan lupa kita deskripsikan, lalu jangan lupa shutdown. Kita lihat di sini apakah sudah benar atau belum. Untuk interface gigabit Ethernet 0/0/1 itu sudah benar semua. Kita lanjut ke interface loopback. Kita masukkan perintah interface loopback 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.
168.1.10 subnet masknya. Lalu kita masukkan saya salah memasukkan IP, seharusnya 10.0.0.1. IP address versi 6-nya 2001 DB8 Acat 1 salah. Lalu kita jangan lupa deskripsikan kita masukkan perintah no shutdown. Lalu kita exit. Kita lihat check result. IP link lokalnya ternyata salah. Coba perbaiki. Ternyata belum kita masukin, maaf. IP versi 6 address FE80.2.2 link lokal. Kita lihat sudah benar. Kita lanjut lagi. Ke perintahnya. Tadi sampai sekarang kita akan lanjut ke ini. Perintah yang ini, router tidak boleh mengizinkan login VTY selama 2 menit jika 3 upaya login gagal terjadi 60 menit. Lalu berikutnya kita bisa atur jam pada router, lalu simpan konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Langsung saja kita masuk pada perintah yang ini, yang atas tadi, yang pertama. Login block for, jadi kita akan block login untuk 120 attempts 3 within 60.
lalu kita bisa exit. Berikutnya kita akan set jam pada router. Kita bisa gunakan perintah clock set 15.20. Sekarang jam 13.16.00. Tiga set 2025. Lalu jangan lupa kita simpan semua yang konfigurasi yang telah kita lakukan tadi menggunakan perintah copy running config startup min config agar semua konfigurasi yang telah kita lakukan itu tidak hilang. Berikutnya kita coba baca lagi perintahnya. Ada pertanyaan di sini, apa yang terjadi jika router di reloading atau dimuat ulang sebelum perintah copy running config startup min config dijalankan? Seperti yang kita tahu bahwa perintah perintah copy running min config startup config itu untuk menyimpan semua konfigurasi ke NVRAM. Jadi kalau misalnya kita belum memasukkan perintah itu, tapi router sudah terlanjur reload, jadi maka konfigurasi yang sedang berjalan di RAM itu akan terhapus selama pemuatan ulang, selama reload itu. Yang dimana itu tuh akibatnya router akan melakukan booting tanpa konfigurasi startup dan pengguna akan ditanya apakah ingin masuk ke dalam konfigurasi awal. Jadi intinya perintah ini copy running min config startup min config itu sangat penting untuk kita lakukan agar semua konfigurasi kita itu tersimpan dan tidak hilang saat router melakukan reloading. Langsung saja, berikutnya kita ke bagian yang ketiga. Kita akan verifikasi konektivitas jaringan. Tapi sebelumnya kita coba cek result dulu. Bisa kita lihat di sini masih ada yang salah. Jadi kita harus perbaiki terlebih dahulu agar kita bisa verifikasi konektivitasnya. Nih kita lihat di bagian ini servernya, kita ke server dulu. Default gateway-nya salah. Lalu physical location-nya itu salah. Jadi kita harus perbaiki terlebih dahulu. Kita akan coba ke server. Default gateway-nya kan salah. Coba kita lihat default gateway untuk server. Oh, kita belum memasukkan default gateway tadi ya. 192.168.0 10. Default gateway-nya tadi belum dimasukin. Coba kita lihat lagi. Sudah benar.
Lalu physical location, lokasinya salah. Coba diletakkan di mana seharusnya? Di sebelah sini? Ya, betul. Ternyata servernya itu harus ditaruh di sebelah kiri, di bagian sini, bukan di sebelah PC, baru dia benar. Berikutnya, karena masih 97, apalagi yang salah, usernames. Kita coba perbaiki ya. Username ini waktu kita buat SSH admin. Coba kita masuk lagi. Kita buat username yang benar. Username-nya kita harus lihat di sini. Username ini. Apakah sudah benar? SSH admin. Passwordnya 55H ADM seru. Kita coba cek apakah sudah benar. Sudah. Nih, username sudah benar. Lalu di sini terminal time line out-nya itu masih salah. Kita coba kita masuk ke line console 0, lalu kita masukkan perintah x timeout 4.0. Apakah sudah benar? Benar. Bisa dilihat di sini 100% dan sudah checklist semua. Berikutnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Kita bisa baca di sini. Step 3, verifikasi network connectivity. Sebentar. Menggunakan command line @pca ping alamat IP versi 4 dan versi 6 untuk server. Dari PCA kita ke command line, command prompt. Lalu kita ping ke server dari lewat IP versi 4 dan juga IP versi 6. Harusnya berhasil. 192 168 010. Bisa kita lihat di sini berhasil. Lalu kita ping lagi lewat IP versi 6-nya. Bisa. Lalu kita ke perintah berikutnya. Dari PCA akses router 1
gunakan telnet atau SSH. Coba kita telnet R1 ya. R1 IP address-nya tadi hostname-nya username-nya tadi SSH admin, lalu kita masukkan IP-nya loopback, IP loopback dari router, yaitu 10.0.0.1. Kita coba konekin. Passwordnya kita bisa lihat di sini tadi, yaitu ini 55 55 H ADM tanda seru N2020. Bisa ya? Kita jawab apakah remote-nya itu berhasil. Jawabannya adalah berhasil. Bisa dilihat kita bisa SSH ke router. Di sini ada pertanyaan, kenapa protokol telnet itu dianggap sebagai risiko keamanan? Jadi, kalau misalnya kita tuh menggunakan telnet, data kita seperti password dan juga username itu masih berupa teks biasa. Jadi siapapun bisa lihat username dan juga password kita, dan hal itu tidak aman. Sehingga lebih baik kita gunakan SSH, karena dengan menggunakan SSH itu dia sudah dienkripsi data-datanya. Lalu berikutnya kita ke bagian 3, menampilkan informasi router. Kita baca yang pertama, buat sesi SSH ke router. Lalu di sini kita bisa ambil informasi perangkat keras dan perangkat lunak yang penting. Kita bisa gunakan perintah sebentar, kita harus masuk ke mode access mode-nya dulu. Tadi passwordnya
Passwordnya tadi apa ya? Oh ini, maaf, saya salah masukin password. Nah, terus berikutnya tadi kita masukkan perintah show version. Bisa kita lihat di sini outputnya seperti ini. Outputnya cukup panjang. Di sini ada pertanyaan. Di bagian mana tadi? Nih. Berapa banyak memori akses non-volatil atau NVRAM yang dimiliki router? Bisa kita lihat di sini jawabannya adalah yang ini. Lalu, berapa banyak memori flash? Maaf, tadi jawabannya salah. Yang atas, berapa banyak memori akses non-volatil atau NVRAM yang dimiliki oleh router? Itu jawabannya yang ini. Kalau misalnya soal yang bawahnya, berapa banyak memori flash yang dimiliki router? Itu jawabannya adalah yang ini. Jadi dengan perintah show version ini, kita tuh bisa lihat banyak output seperti ini. Kayak tadi kita bisa lihat berapa banyak memori, berapa banyak memori flash, memori-memori. Jadi perintah show ini outputnya sangat bermanfaat bagi kita. Lalu berikutnya bisa kita lihat juga di sini bahwa sudah 100% dan semuanya itu sudah checklist, sudah centang. Artinya saya sudah mengerjakan semua yang diperintahkan pada lab kali ini. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.